Dikisahkan sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah, beliau mengutus seseorang untuk memanggil putrinya yang bernama Fatimah Zahra. Pada saat itu Fatimah adalah putri satu-satunya Rasul yang masih hidup. Tidak selang lama kemudian datanglah Fatimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu berdiri, beliau pun meminta kepadanya untuk mendekat. Kemudian Rasulullah membisikkan suatu perkataan pada telinga Fatimah. Tiba-tiba Fatimah pun menangis disertai dengan kesedihan. Kemudian Rasulullah membisikkan perkataan di telinga Fatimah kedua kalinya. Tiba-tiba Fatimah pun tersenyum bahagia. Pada saat itu pun Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di situ. Beliau pun terkejut ketika melihat Fatimah menangis kemudian tertawa. Beliau pun penasaran dengan apa yang telah dibisikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Akhirnya beliau pun bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, perkataan apakah yang telah dibisikkan Rasulullah pada telingamu?" Fatimah pun menjawab, "Maafkan aku tidak bisa membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bertanya kedua kalinya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang telah dikatakan Rasulullah kepadamu sehingga engkau menangis?" Fatimah pun menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku bahwa ajal beliau telah dekat. Oleh karena itu aku menangis." Kemudian perkataan apa lagi yang telah dikatakan Rasulullah sehingga engkau tertawa bahagia? Fatimah pun menjawab, "Rasulullah berkata bahwa akulah yang pertama kali dari Ahlul Bait yang akan menyusul beliau." Tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenangan. Dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika jasad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, datanglah Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau mengambil segenggam tanah dari kuburan Rasulullah dan menaruhnya di mata beliau. Seketika itulah beliau pun menangis dengan melantunkan sebuah syair yang berbunyi, "Madza 'ala man syamma turbata Ahmadin alla yashamma madaz zamani khawaliya." Sungguh orang yang mencium sebongkal tanah kuburan Muhammad tidaklah menjadi masalah bagi dirinya, meskipun dia sama sekali tidak pernah mencium harumnya minyak wangi yang paling berharga. Karena tanah kuburan Rasulullah lebih harum daripada minyak wangi. Subbat alayya masaibu law annaha subbat alal ayyami udna layaliya. Telah datang kepadaku musibah yang paling besar, yaitu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya musibah ini menimpa siang hari, maka seakan-akan siang yang dipenuhi dengan cahaya matahari menjadi malam yang dipenuhi dengan kegelapan dan kesunyian.